adik-adik, selamat datang di Elohim Unity Sunday School. Sebelum kalian mendengarkan firman dan memuji nama Tuhan, aku mau ngomong dulu nih. Kalian itu harus mempersiapkan hati, diri, dan Alkitab dulu ya. Dan juga ajak orang tua kalian untuk mendampingi kalian ya. Tidak boleh main, jalan-jalan, ataupun makan. Memuji Tuhan juga harus dengan semangat. Mendengarkan firman Tuhan juga harus sungguh-sungguh loh. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita pada hari ini, amin. Amin. Siapa yang siap memuji Tuhan? Siapa yang siap beribadah? Ya, mari semuanya duduk dengan manis. Kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan sebelum memulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini, kita akan sama-sama berdoa. Mari semuanya kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada pagi hari ini anak-anak-Mu berkumpul dan menyiapkan hati untuk bersama-sama beribadah, bersama-sama memuji-Mu, bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Pakai tubuh kami untuk memuliakan Tuhan. Beracaralah di tengah-tengah kami Tuhan, dan kami siap untuk memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, siapa hari ini yang cemberut? Tidak ada ya. Siapa yang hari ini lagi sakit? Oh iya, kalau sakit nanti berdoa kepada Tuhan. Siapa di sini yang hari ini bersuka cita? Wow, kakak-kakak sekolah minggu di sini juga angkat tangan semuanya. Adik-adik juga semuanya berangkat tangan. Sukacita karena Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Amin. Mari semuanya kita akan memuji Tuhan. Siap adik-adik memuji Tuhan? Siap kakak-kakak? Siap. Siap memuji Tuhan adalah sukacita Tuhan di hati kita. Ayo kita sama-sama memuji Tuhan. Semuanya berdiri, kita akan memuji Tuhan. Mari semuanya bertepuk tangan. Berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Siapa yang masih kuat memuji Tuhan? Siapa yang mau lebih lagi buat Tuhan? Saya. Iya. Sekali lagi kita memuji Tuhan. Amin. Ya, sejak bertemu dengan Tuhan Yesus, hidup kita berubah. Sejak bertemu dengan Tuhan Yesus, kita diberkati. Amin. Sejak bertemu dengan Yesus, hati kita dipenuhi dengan sukacita. Amin. Mari memuji Tuhan sekali lagi. Haleluya. Sejak bertemu dengan Tuhan,
lebih baik. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, oh senangnya. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, oh senangnya. Ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya, haleluya. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, oh senangnya. Kita bersama-sama muji Tuhan, dan kita di sini mengalami hadirat Tuhan, mengalami lawatan Tuhan, dan bersama-sama bersukacita di dalam Tuhan Yesus. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, oh senangnya. Angkat tangan puji Dia sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya, haleluya. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus, oh senangnya. Haleluya. Adik-adik bersukacita pada hari ini, amin. Puji Tuhan. Siapa yang sudah lelah muji Tuhan? Oh, ternyata masih semangat memuji Tuhan. Mari adik-adik, kita akan lebih lagi bersemangat mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, kita angkat pujian ini kepada Tuhan, supaya Tuhan menyiapkan hati kita semua. Hati dan telingaku adik-adik terkasih, puji Tuhan. Pada hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam ibadah sekolah minggu. Kakak Nia sangat bersuka cita melihat adik-adik datang beribadah ke gereja. Ini semua berkat kasihnya Tuhan Yesus ya. Ini semua berkat kemurahan Tuhan Yesus. Adik-adik diberi kesehatan sehingga adik-adik bisa datang ke sekolah minggu. Nah adik-adik, sebelum Kakak Nia memulai cerita firman Tuhannya, mari kita lipat tangan kita pejamkan mata kita dan kita sama-sama berdoa yuk.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk hari ini Bapa, di mana hari ini Kau telah memberi kami kesehatan Bapa, sehingga kami bisa berangkat sekolah minggu Bapa. Kami juga mohon Bapa beri hikmat budi pengerti untuk kami, sehingga kami bisa mengerti apa yang hendak Kau sampaikan lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang Kakak Nia akan panggil nih Cici dan Koko sekolah minggu yang lainnya. Ayo Cici yuk masuk yuk. Mana nih Cici sekolah minggunya ya? Ya Cici Indah masuk, Koko Daud, Cici Eli juga ada, Cici Wanti juga ada nih. Ayo kita masuk yuk sini yuk. Kita masuk, wah rame ya, ada cicinya ya sama kokonya ya. Wah sekarang kita rame ya, banyakan kita ya. Oke deh, sebelah sini Cici, silakan Cici. Cicinya sebelah sini. Nah oke, mau ngapain ya? Coba mau disuruh apa nih ya? Berbaris, ada yang tahu Cici mau apa ini? Disetrap ya? Enggak. Sekarang gini, Cici, Kakak Nia akan meminta tolong kepada Cici dan Koko sekolah minggu untuk memperagakan ekspresi muka yang ada di monitor ini ya. Coba sekarang. Nah, Kakak Nia mau minta tolong Cici Eli. Cici Eli, bagaimana kalau ekspresi marah? Wah, marahnya begini. Bener nggak nih adik-adik ekspresi marah? Masih senyum. Wah, masih senyum ya. Nah, ini dia ya ekspresi marahnya ya adik-adik ya. Coba Cici Wanti ekspresi sedih. Benar begitu ya. Coba Cici Indah ekspresi senyum. Nah, gimana senyumnya? Kalau Cici Indah udah senyum, udah ketawa luar biasa ya. Coba Koko Daud ekspresinya yang sedang bersukacita bagaimana? Wah, aku senang hari ini. Ya, oke Cici dan Koko, terima kasih. Silakan kembali ke tempat semula Cici dan Koko ya. Nah, adik-adik, Kakak Nia hari ini akan membawakan firman Tuhan sama temanya dengan minggu lalu. Nah, adik-adik, minggu lalu ada yang ingat enggak? Cici Eli bawakan firman Tuhannya apa? Ayo, ada yang ingat enggak? Cici Eli minggu kemarin bawakan firmannya tentang apa? Silakan Koko Teo next. Nah, coba ada yang ingat nggak? Seperti ini nih, ada yang ingat nggak adik-adik? Kemarin Cici Eli bawakan firmannya tentang apa temanya? Ya, tentang sukacita ya adik-adik. Cici Eli membawakan kebenaran firman Tuhan tentang sukacita di mana Bapak Paulus dan juga Bapak Silas tetap bersukacita walaupun mereka berada di dalam gereja, di dalam penjara ya adik-adik. Nah pada pagi hari ini Kakak Nia pun masih membawakan tema tentang bersukacita adik-adik. Tetapi judulnya kita bersukacita di dalam Tuhan. Nah adik-adik, kita ini harus bersukacita ya adik-adik. Nah adik-adik, kalau kita baca Alkitab, kita pasti bisa melihat bahwa banyak tokoh Alkitab yang bersukacita di dalam Tuhan. Salah satu, ada banyak ya, tapi di sini Kakak Nia akan akan menyebutkan hanya beberapa tokoh Alkitab saja. Yang pertama, Bapak Yakub. Bapak Yakub waktu itu Bapak Yakub waktu itu disuruh bekerja selama 7 tahun oleh mertuanya adik-adik, tetapi oleh Bapak Laban. Tetapi Bapak Yakub di sini tidak bersedih. Bapak Yakub tetap bersukacita ya adik-adik. Terus ada Bapak Yusuf. Kalian juga pasti sudah tahu ya kalau Bapak Yusuf ini adalah pribadi yang membawa sukacita ya adik-adik. Begitu juga ada Bapak Yeremia. Nah, Bapak Yeremia ini seperti adik-adik sekarang nih. Adik-adik datang penuh dengan sukacita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Bapak Yeremia
itu sangat bersuka cita kalau mendengar firman Tuhan adik-adik. Dan juga ada siapa yang keempat? Ada Ibu Ruth. Ibu Ruth ini kehidupannya sangat menyedihkan sekali. Di mana ketika suaminya meninggal, Ibu Ruth tetap ikut dengan mertuanya yang mertuanya ini hidupnya sangat-sangat ini ya adik-adik, sehingga mertuanya ini disebut suka marah ya, kehidupannya ini tidak menyenangkan. Tetapi Ibu Ruth di sini tetap setia dan tetap bersyukur dan bersuka cita ikut dengan mertuanya ya adik-adik. Terus ada juga Bapak Zakeus. Bapak Zakeus bersuka cita ketika Tuhan Yesus memanggil Bapak Zakeus. Bapak Zakeus menerima Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Dan yang keenam ada Bapak Paulus. Nah, Bapak Paulus kemarin sudah diceritakan sama Cici Eli minggu kemarin ya adik-adik. Hari ini Kakak Nia mau membawakan tokoh Alkitab yang hidupnya penuh dengan sukacita. Tokoh Alkitab yang mana ya? Next Kakak Teo. Ada yang kenal nggak adik-adik? Siapa ini? Ada yang kenal tidak? Ada yang kenal? Wah pasti kenal karena pasti Kakak Nia pakai fotonya ini terus ya. Ini adalah Bapak Yusuf. Nah adik-adik, Bapak Yusuf ini adalah pribadi yang penuh dengan sukacita. Dimana ketika walaupun Bapak Yusuf ini disakiti oleh kakaknya, oleh saudara-saudaranya, tapi Bapak Yusuf ini tetap bersyukur dan bersukacita. Damai sejahteranya tidak hilang adik-adik. Kok bisa ya Bapak Yusuf disakiti tapi tidak hilang damai sejahteranya, tidak hilang sukacitanya. Kenapa adik-adik? Karena Bapak Yusuf percaya kepada Tuhan bahwa segala sesuatu yang terjadi atas seizin Tuhan. Dan di balik semua itu ada rencana Tuhan yang indah. Nah adik-adik, Bapak Yusuf ini menjadi teladan ya adik-adik, di mana membawa sukacita bukan hanya untuk saudaranya, untuk papanya, tapi ketika Bapak Yusuf di dalam penjara, Bapak Yusuf juga tetap berdoa, tetap memberikan sukacita kepada orang-orang di sekitar penjara ini. Nah adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus harus meneladani Bapak Yusuf, memberikan sukacita kepada orang-orang di sekitar kita ya adik-adik. Jadi kenapa kita harus bersukacita? Ada yang tahu nggak? Kenapa kita harus bersukacita adik-adik? Karena bersukacita itu selain perintah dari Tuhan, merupakan ciri dari orang Kristen, ciri dari kita murid-muridnya, anak-anak Tuhan Yesus. Nah adik-adik, dengan memiliki sukacita, maka orang lain bisa melihat ada Tuhan Yesus dalam diri kita. Dan kita juga bisa membagi tuh sukacita itu kepada orang lain, sehingga mereka bisa merasakan kasih dan sukacita dari Tuhan. Kita bisa membagi sukacita kita kepada orang yang sedang bersedih, yang sedang kesusahan, dan juga membagi sukacita kita kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan pun adik-adik, kita bisa memberinya ya adik-adik. Karena itu kita harus memiliki sukacita sehingga kita bisa membaginya kepada orang lain seperti Bapak Yusuf. Nah, apa yang merusak sukacita kita? Ada yang tahu apa yang merusak sukacita kita? Ada yang tahu tidak? Tidak ada yang tahu. Kita lihat kehidupan Bapak Yusuf, di mana Bapak Yusuf ini adik-adik, dia tidak membalas apa yang dilakukan oleh saudaranya. Walaupun Bapak Yusuf disakiti, Bapak Yusuf tetap mengampuni. Nah, berarti yang bisa merusak damai sejahtera sukacita kita ketika kita tidak bisa mengampuni ya adik-adik. Jadi kita harus mengampuni orang-orang yang menyakiti kita ya adik-adik, seperti Bapak Yusuf ya adik-adik. Jadi kita harus memiliki sukacita, jangan sampai sukacita kita hilang karena kita sakit hati, karena kita dendam pada orang lain ya adik-adik. Adik-adik sakit hati sama kakak, adik-adik sakit hati sama teman, itu tidak boleh.
akan menghilangkan sukacita. Nah, adik-adik, jadi mari kita meneladani Bapak Yusuf ini, sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita harus memperlihatkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita bahwa ada Yesus di dalam diri kita yang memberi kita sukacita. Nah, adik-adik, firman Tuhannya cukup sekian ya adik-adik. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan yang Tuhan memerintahkan kita untuk bersukacita ya. Silakan Koko Teo. Nah, ada di Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Nah, kalau ada di firman Tuhan adalahnya itu adalah perintah ya adik-adik. Karena itu ya perintah, maka kita harus taat. Kita harus memiliki sukacita. Kita harus bersukacita agar kita bisa membagi sukacita kita kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, adik-adik, cukup sekian firman-Nya. Mari kita sama-sama tutup firman Tuhan ini dengan berdoa kembali ya adik-adik. Yuk mari lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini Bapa. Firman-Mu hari ini telah mengingatkan kami kembali untuk bersukacita Bapa. Untuk itu Bapa, kami mohon Bapa, mampukan kami Bapa untuk memiliki sukacita yang dari-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati juga anak-anak sekolah minggu yang hadir pada hari ini Bapa. Begitu juga orang tuanya yang mengantar, begitu juga dengan guru-guru sekolah minggunya, dengan multimedianya juga Bapak. Dan semua yang terlibat dalam sekolah minggu Bapak, berkati semuanya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami tak berdoa. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, terima kasih sudah menonton video Sunday School hari ini ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Kita ketemu lagi di minggu depan. Bye-bye. Dan Yesus memberkati.